Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجبرنا بالعافية يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Marlan, yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Kausar Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sudahar beserta Wakil Bendahara, Sekretaris dan seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya muliakan Ketua DKM Musalla Al-Kausar Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmat serta Wakil Bendahara, Sekretaris dan seluruh jajaran pengurusnya. Kita doakan beliau-beliau seluruhnya Allah panjangkan umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan lahir dan batinnya. Allah berikan keberkahan di dalam umurnya. Allah lapangkan rezekinya sehingga dapat terus membimbing kita di majelis taklim yang tercinta ini. Yang saya muliakan segenap jemaah Majelis Taklim Al-Kautsar, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, untayan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini di malam yang rintik-rintik air hujan membasahi bumi pertiwi, membuat sejuknya malam ini. Kalau di rumah makanya pengennya bungkel baik. Ya, saya juga baru pulang rasanya aduh capek, ngantuk-ngantuk dikit gitu kan. Ya bismillah aja. Kalau ada jalanan teger ya. Hah? Agrimis. Alhamdulillah berkah ya. Berkahnya jangan banyak-banyak terlanjur lagi. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju musalla dan majelis taklim Al-Kautsar ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu liridhaillah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadikan asbab diampuni segala dosa dan kesalahan kita, menjadikan asbab diangkat derajat kita, dan menjadikan asbab turunnya rahmat, hidayah, maghfirah, taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga kita seluruhnya. Salawat beserta salam senantiasa tak henti-hentinya kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda yang mulia, baginda dan agung, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjuang mengikuti jejak beliau li'a'la'i kalimatillah, semata-mata dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan
kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Pak. Lah ada suaranya. Pak. Nah, begitu dong. Semangat dikit, belum kebagian air jahe apa? Iya. Ya Allah. Masih aman di rumah ya? Gas masih ada, gas masih ada, beras masih ada, kompor bisa ya, kagak rusak kompor ya? Ya. Alhamdulillah kalau gitu aman ya. Kontrakan dibayar loh. Loh. Yang kemarin enggak gimana urusannya? Allah karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja لكل حول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Saya mau baca terusannya lupa. Nanti itu saya bikinin itu dah kopian, bukannya bikinin, saya kopiin sholawat ya, cakep ya. Ini semangat tuh. Kopi kopi tangan tuh tangi banyak. Ya Allah ya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-bab as-sabi'u, adapun bab yang ketujuh, fi fadilatis siwaki, di dalam keutamaan bersiwak. Tahu siwak itu apa? Ya. Siwak itu ya, kalau kata kita sikat gigi, ya. Kalau kata kita sikat gigi. Cuma siwak di sini khusus dia dari kayu siwak, ya, yang dipakai khusus untuk menyikat gigi. Warnanya agak kuning kecoklat-coklatan ya, gitu. Ada yang kecil segini, ada yang jumbo segini. Saya kemarin rencananya pengen beli perubahan gitu, buat contoh aja, saya juga nggak punya soalnya gitu. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang lagi deh, kita sekaligus nyontoin gimana sih cara bersiwak yang bagus gitu, cara bersiwak yang bagus. Sekarang kita nggak usah praktekin dulu ya, kita baca keutamaannya dulu. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? At-taharatu arba'un. Adapun bersih-bersih itu ada 4 macam. Bersih-bersih maksudnya suci-suci, maksudnya apa ya? Bersih-bersihin ya. Pokoknya kebersihan. Nah, yang dapat membersihkan begitu, bersih-bersih bagaimana, pokoknya begitu dah bahasanya ya. Adapun bersih-bersih itu ada 4 macam kata Nabi. Apa aja?
kasus syaribi, yang pertama menggunting kumis. Jadi kumis itu sunnahnya dicukur, sunnahnya. Ya. Ustaz, kalau saya mau piara kayak pitung boleh nggak? Pitung bisa nggak? Yang Belanda ya, si Ituan ya, sebenarnya ya, gitu. Gitu. Kayak Jampang, kayak Paraden. Ustaz, kalau saya piara kumis kayak Paraden boleh kagak? Boleh. Kagak ngapa, ngapa silakan. Tapi kudu dirawat yang bagus, dijaga kebersihannya. Jangan kumis kemana-mana tahu dilihat orang pada pisan ya. Jangan ya, dirapihin kumisnya kalau mau miara kumis ya. Tapi kumis itu sunnahnya dicukur, digunting, sunnahnya. Ya kalau mau tipis-tipis aja gitu ya. Itu namanya bersih. Jadi bersihin kumis itu salah satu dari bersih-bersih badan kita ya. Yang kedua apa? Wahalqul anati. Nah, yang kedua, nih kita masih berbicara masalah rambut. Pertama bersihin kumis, nyukur kumis. Yang kedua nyukur bulu. Kalau kumis kan bulu atas, yang ini bulu bawah. Jadi mencukur bulu kemaluan itu sunnah. Ustaz, kalau saya piara biar katanya agak geli-gelinya begitu, boleh kakak? Boleh, silakan. Cuma sunnahnya dicukur. Biasanya kalau habis dicukur itu tunggu pada sakit ya Ibu ya, pada melutus, dipegangnya sakit gitu ya. Hah? Ya, jadi ya, jadi bulu kemaluan itu sunnah dicukur. Ustaz kagak panas banget tuh, pantes ya, terserah mau dipiara juga boleh, tapi harus dijaga kebersihannya. Jadi, jangan sampai kita kencing sampai nyeprat ke situ-situ. Kita bersihinnya apa? Bersihinnya helm kita doang yang kita bersihin. Yang nyeprat ke kumisnya kalau kita bersihin, nah itu kan jadi bau najis ya, gitu. Jadi bau najis. Jadi alangkah bagusnya dibersihkan. Ada yang rajin membersihkannya sebulan sekali, paling enggak ada di sini? Enggak ada. Dari kecil sampai sekarang belum pernah dicukur. Udah ubanan dong. belum ada yang pernah nyukur ya? Jangan cabutin ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bersih kata Nabi, wa taqlimul alfari. Nah ini baru memotong kuku. Jadi kukunya tuh dipotong tuh ya. Karena kuku itu saya udah potong belum ya? Oh udah. Saya kalau misalnya potong saya malu nyatoinnya. Ya kalau paling tidak seminggu sekali dipotong, mau hari Jumat gitu ya. Hari Kamisnya juga boleh. Itu nih kuku nih kalau agak panjang dikit ya, itu kan ada sela-sela di dalamnya. Tuh kalau kita lagi buang air besar, kita cebok kagak? Cebok ya. Kalau kita cebok pasti kan kita, kalau nyebok tuh begini apa begini? Begini apa begini kalau nyebok? Tangannya. Begini kan ya? Bukan begini, bukan ya? Begini kan berarti kita korek-korek begini ya? Kita korek-korek ke atas. Nah, ketika kita begini nih korek-korek ke atas nih, otomatis kan
paling tidak sedikit banyak ada yang masuk ke celah-celah nih, karena kita giniin, ya kan? Tuh, pek kita gituin. Nah, kalau habis cebok kita enggak teliti, kita enggak bersihin lagi, khawatir, ya kan? Masih ada najis yang masuk di dalam kuku kita, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kuku ini karena kita pakainya buat bersih-bersih bawah terus, ini banyak mengandung bakteri. Ya, bakteri yang buruk nih, bukan bakteri yang positif, bakteri negatif, dapat menyebabkan penyakit. Makanya jangan suka gigitin kuku. Ya. Jangan suka gigitin kuku, bocah juga jangan dibiasain gigitin kuku. Karena di dalam itu banyak bakteri. Makanya sunnah bersih-bersih badan, yaitu salah satunya yang ketiga motong kuku. Bis motong kuku, motong ayam dah. Ya kan? Gitu enak. Makan udah bersih. Ini nanya. Ya, silakan. Ada sebagian itu bukan saya sih, saya lagi tahu habis ngencing bukan dicebok terus di tumne kekucuran air, itu gimana itu ceritanya? Boleh apa enggak kalau kayak gitu? Aslinya kalau kayak gitu kan enggak cebok berarti. Biasanya itu dikucurkan. Iya, biasanya ini kan kerannya tak dikalirin digituin doang. Betul, ya. Ada tuh orang begitu. Jadi gini, sebenarnya intinya itu adalah menghilangkan najis dari situnya, ya gitu. Biasanya kita secara umum yaitu kita cebokin secara umum. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk cebok, adanya kucuran doang misalkan, enggak apa-apa kita pakai kucuran, cuma jangan lupa kita dam-damin sama kita sentil-sentil gitu. Biar supaya apa? Biar supaya yang nyangkut di tengah-tengah ini biar pada keluar. Kadang-kadang nih kalau kita enggak daham, jadi kalau bisa dahamnya sambil jongkok. Kan kita diri nih, udah kita bersihin nih, kita jongkok sambil gitu. Itu biasanya kan kayak keluar lagi gitu. Nah itu kalau udah terlalu jongkok ya kita ambil airnya, kita cebok gitu. Nah itu biasanya kalau sambil diri doang. Kalau nggak didaham-dahamin, nggak disentil-sentil, itu terkadang pas kita mau masukin kandang, ya pas kita masukin kandang, pas mau straightening kayak ada yang keluar, gitu ya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah itu biasanya karena kita nggak daham-dahamin, nggak sentil tuh. Kalau kita udah daham-dahamin sambil kita urut pelan-pelan, ngurutnya jangan banyakan tapi ya, gitu. Ntar bisa keluar yang lain. Gitu. Jadi kalau kencing itu kita sambil daham-daham, kita urut pelan-pelan terus kita sentil gitu kan. Sentilnya jangan-jangan yang sakit, terbengkak. Sentil aja gitu kan gitu. Sambil kita bersih, habis itu kita bersihin gitu. Kalau ada tisu, kita lap pakai tisu. Gitu. Bener-bener yakin nih, oh udah kering nih, udah nggak ada yang netes, udah nggak keluar, baru kita masukin kandang. Seandainya masukin kandang kok keberasa kayak ada yang keluar, itu hanya perasaan aja, ya, hanya perasaan saja. Bias iwaswisu fi sudurina, itu kerjanya setan, ya, bikin kita was-was. Aduh kayaknya nih keluar air kencing nih. Enggak, itu hanya perasaan aja. Yang penting caranya apa? Kita udah bersihin, kalau perlu udah kita ada tisu, kita lap pakai tisu, sudah kering, sudah kita pastikan nggak ada yang netes lagi, masukin, selesai. Insya Allah nggak apa-apa. Intinya itu adalah bagaimana kita menghilangkan najis. Caranya macam-macam. Kalau bisa cebok sambil nongkrong itu lebih afdol, karena untuk keluarnya itu lebih apa ya, lebih dapat dia keluarnya, nggak ada gecetan, nggak ada halangan, ya gitu. Duduknya juga nanti dah gitu ya, nanti saya praktekin ya, soalnya mohon maaf nih terlalu
Saya gini, lah rambut orang sempak gitu. Makanya saya kagak berani nyentuh itu ya. Buru-buru tadi, Jum. Gitu. Baik ya, jadi kalau misalkan untuk habis buang air kecil ya, kalau memang di situ tempatnya bisa jongkok lebih afdol ya. Tapi kalau misalkan tidak mungkin jongkok, cuma ada kucuran doang, yaitu tadi udah selesai dahamnya sambil ditekan ke bawah ya. Gitu. Nanti kan dia terus diurut pelan-pelan lagi, sentil lagi, baru kita bersihin. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi kita harus betul-betul yakin. Kalau udah yakin mantap bersih, ya sudah selesai. Yang penting keyakinan kita nih. Gitu. Baik, jadi kurang lebih gitu ya, Ustaz ya. Gitu. Kemudian yang